Jadi sebuah bangunan yang dibangun tahun 1930 atau 1935 di pusat kota Bandung. Setelah beberapa tahun terakhir kita pernah melakukan penelusuran di beberapa titik di dekat sini, dan ini menjadi salah satu saksi sejarah yang bisa menceritakan tentang Indonesia pada zaman itu. Saya sudah cari informasi ke beberapa orang di sini dan kebanyakan orang tidak bilang bahwa di sini itu seperti apa karena aksesnya tidak mudah. Kita harus izin dan segala macam dulu agar bisa masuk ke dalam gedung ini. Tapi yang saya dapat dari pengelola di sini, dia bilang jangan pernah berkata kasar, jangan sompral karena mereka itu tidak suka. Kalau dari segi bangunan, pada zaman dulu mungkin belum ada bangunan lain. Jadi seperti bangunan lama ini terhimpit oleh bangunan-bangunan baru di sekitarnya. Yang saya rasain sekarang, kemarin sempat survei juga, terus sekarang datang lagi, itu tetap sama rasanya, pusing dan badan juga terasa ngawang kayak gitu. Entah mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan nanti, tapi kita lihat aja nanti pembutalan datang dan mereka akan cerita semua di sini ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Seperti yang sudah saya ceritain di Ghost Kartur episode sebelumnya, kalau akhirnya kita akan mendatangi sebuah tempat untuk lokasi penelusuran yang udah kita idam-idamkan sejak lama. Kenapa? Karena tempat ini kaya akan sejarah, terus tempat ini berhubungan dengan satu tempat yang pernah kita datangi dahulu, tepatnya di sekitaran Hotel Homan. Saya tidak akan kasih tahu kalian di mana lokasinya, tapi saya bisa yakinkan kalian kalau malam ini akan seru banget. Makanya sebelum kita menuju penelusuran, jangan lupa apa? Subscribe, comment, and likes. Gak tau kenapa dari kemarin-kemarin pas anak-anak behind the scene udah posting-posting tuh di grup, ini tempatnya langsung wah gitu. Antara seneng, antara takut juga sih sebenarnya. Karena kalau udah datang ke tempat yang bersejarah seperti ini, sudah pasti banyak hal yang bisa kita temui di sini. Ya. Entah yang positif, entah yang negatif. Tapi di sini nih kelompok satu, kita mah sejarahnya aja Kak. Iya bener. Kira-kira apa yang bikin tempat ini jadi menarik? Kayaknya Angga udah ngerangkum banget deh. Aduh. Apa yang bikin tempat ini menarik? Kang aman, Kang. Rangkumannya dibuatin Kakang. Iya, secara sejarah sih mungkin yang banyak teman-teman tahu ada gedung bagus di Bandung, tidak jauh dari lokasi konferensi Asia Afrika. Oh iya benar-benar. Ya, konferensi Asia Afrika ini dihadiri berbagai negara. Dan itu perlu publikasi. Oke. Nah, para wartawan yang meliput kegiatan tersebut dialokasikan di tempat ini. Oh, jadi ini tuh dulunya hotel. Oke, makanya sekarang jadi maklum kalau misalkan
banyak sekali ruangan-ruangan. Benar. Kayak kamar gitu ya. Bentuknya seperti ini, ada lorong, ada pintu-pintu, kamar-kamar termasuk ini. Ini kamar juga bukan? Sepertinya dulunya kamar juga ya. Oh, jadi ketika para pejabat-pejabat mungkin dialokasikan di Hotel Homan, Yes. Jurnalis di sini. Kenapa alasannya di sini? Karena zaman itu kan perlunya telegraf. Hmm, Seberangnya? kantor pos. Tahu dong. Saya nggak nyebutin juga. You orang tahu. Oh, karena dekat dengan kantor pos. Yes, kantor pos. Oh. Jadi pengiriman berita ke negaranya masing-masing lebih cepat. Jadi bisa dibayangkan di tempat ini dulu berpuluh mungkin Ya. wartawan dari berbagai belahan dunia datang ke Bandung dan ada di sini. Tempat bersejarah Oh. bukan, publikasinya dimulai dari sini. Pengen lihat ke dalam yuk? Let's go. Tadi waktu Ghost Kartur sempet ada satu sosok yang masuk ke siapa ya? Ke India. Ya. Yang kayak menunggu kita di sini. Bisa. Iya. Selamat malam. Saya sebut Anda dengan Tuan saja. Iya, lebih baik. Tuan, tadi saya melihat atau saya didatangi oleh Tuan langsung menunggu Iya. kami untuk di sini gitu. Iya, iya, iya. Ada hal yang ingin Tuan ceritakan kepada kami Ya, malam ini. sebetulnya saya senang sekali di antara kalian sudah sampaikan akan datang. Oh ya, ya. Ya, Jadi kami tidak datang tiba-tiba ya. Ya, dan untuk saya berbicara jadi menyenangkan. Oh iya. Iya. Kami kesini datang ingin mencari tahu sejarah atau cerita yang pernah terekam oleh tempat ini. Kira-kira ada satu atau dua cerita yang bisa Tuhan sampaikan kepada kami agar kami tahu betapa pentingnya tempat ini dahulu kala. Ya, sebenarnya saya sudah jauh lebih lama lagi di tempat ini. Oh. Ya, Bahkan sebelum gedung ini ada. ya tentu. Oh. Saat itu saya masih merasakan ada apa itu acara Oh ya, ya. yang kami lakukan di depan. Oh. Acara seperti apa Tuan kalau boleh tahu? Semua orang berkumpul Mhm. Untuk memilih pemimpin, bukan? jubilam, Saya nggak tahu. jubilam, ya. Oke. Semua orang berkumpul untuk itu bukan memilih pesta. Oh, pesta. Ya, Oh. jauh Oh, sebelum itu sudah lama sekali Tuan ya. ya Oh. berkumpul karnaval. Oh, karnaval. Ya, Oke. Lalu masih banyak Nederland di sini? tentu. Oh, Ya, kami yang berkumpul. masih ada di sekitar sini. Ya, masih. Dan apakah Tuan dan semua Nederland yang ada di sekitar sini masih suka berkumpul? Tentu sesekali di waktu itu kami berkumpul tidak di jalan lagi, Ya, di tempat ini di saja. sini. Oh, Hmm, oh baiklah. sedikit berisik, Sedikit berisik. Oh, tapi tidak apa-apa. sedikit berisik untuk orang yang mendengarkan. Ya tentu. Oh, seperti ada kehidupan di sini ya. Ya, ya. Oh,
Tapi mungkin orang-orang yang ada di sekitar sini sudah memaklumi ya Tuhan ya. Sudah tahu, sudah paham. Seharusnya sudah paham. Nah, yang saya ingin lakukan malam ini adalah mencari tahu tentang tempat ini dahulu seperti apa, sejarahnya. Jadi mewakili adik-adik saya yang lain, saya ingin meminta izin kepada Tuhan untuk menunjukkan tempat-tempat yang bagus. Bagus. Saya senang. Baiklah, terima kasih Tuhan. Silakan kalian mau kemana saja boleh. Oke, terima kasih Tuhan. Ya. Selamat malam. Astagfirullahaladzim. Jubelem, naon jubelem teh? Cing, berapa sih? Barusan saya sampai googling dulu sama Angga. Saya pikir Angga tuh nggak tahu. Mantap. Jadi apa? Kurang lebih. Iya, kalau yang tergambar ada satu perayaan. Terus barusan udah cerita apa itu perayaan? Ya perayaan memperingati ulang tahun Ratu Belanda. Baiklah. Ya, Yang kebayang ramainya kan. sampai sekarang juga masih dilakukan kan di Belanda juga masih dilakukan, dan pada saat itu saya juga sempat dengar cerita bahwa mereka juga merayakan di sini gitu. Ya. Di negara-negara jajahan mereka saat itu ya pasti ikut merayakan. Wow, ini akan seru banget tempat ini. Kalian jangan kemana-mana, kita lanjut ke tim selanjutnya karena tugas saya sama Angga udah beres. Ngebuka buat kalian semua. Mangga. Oke, apa yang didapat tadi kok? Belum, tapi Enggak, yang di sana. Oh, yang di sana. Tadi mah salah satu ketuanya kan maksudnya yang dituakan di sini ngobrol. Ya mereka kan spesialisnya izin. Betul. Kita yang eksekusi nih. Betul. Tapi pertama kali lihat masuk tadi kan kita langsung ke kiri. Betul. Dari tangga. Aku lihat ke belakang, daerah sini ada yang hidung ngebelegedan. Ya, itu yang saya lihat juga tadi. Sama. Coba jalan-jalan sama Anjung ke atas ya. Ini tuh nggak kelampuin tapi ada ya ngeblek-blek lah. Sama berarti. Nah, kan yang biasanya identik sama sosok Belanda ya. Betul, harusnya ya. Harusnya, tapi si hitam itu bukan sih sebenarnya. Nah, Mungkin juga ada aku teh nggak tahu ya, sama dari artikel yang dibaca itu teh nggak tahu dibangunnya khusus memang untuk wartawan, media yang meliput konferensi Asia Afrika atau memang sebelumnya sudah ada. Tapi dari beberapa artikel yang ada memang sejarahnya tidak cukup panjang tentang hotel ini teh. Dari mulai arsiteknya dan lainnya masih simpang siur lah. Tapi kalau lihat dari harganya pada zaman dulu teh yang nggak terlalu mahal juga, dan lihat bentuk bangunannya kan kayak yang mewah ya. Jadi nggak tahu sebegitu melekatnya kah sosok Belanda di sini atau enggak. Dan yang sejauh ini dilihat memang tidak terlalu dominan. Ada teman nggak terlalu dominan. Begitu. Terus dari kayak bangunan, lantai kayak masih biasa-biasa aja. Terus yang menarik atapnya masih pakai bilik kan? Bukan bilik, ini tuh gipsum. Hampir mirip Tapi bilik. bentuknya bilik yang Indonesia banget kan jadinya teh. Itu jadi pertanyaan Sudah, juga. bilik. Saya udah lihat dari tadi. Gipsum tapi cetakannya kayak gini. Kesini nariknya mah. Boleh. Dari kanan dari kiri teh ada ya? cuman ya Kamu kayak mau gitu milih yang mana? sosoknya. Bas kesini dulu. Siap. Soalnya lampunya udah cuma di situ. Nah, kalau lihat ini juga ya. Kamar mandinya ini mah bukan sosotawan ya. Cuman kayaknya mungkin udah ada yang dirubah juga. Tapi kamar mandinya teh kayak sekat-sekat ya, kok aneh ya. Kayak cuman shower, kebayang shower, terus ada beberapa klosetnya di beberapa lorong apa. Kayak kok kamar mandi sekat-sekatnya. di tempat renang gini. Cuma di barak-barak gitu. Jadi di setiap kamarnya tuh nggak ada kamar mandi. Kamar mandinya komunal. Keluar gitu, betul. Aya nu hidung eta, tapi mana ya? Bingung eta. Dan yang itu mah. Sini. Ada tulisan juga.
Yang mana? Sebelum menemukan sih, tapi kalau di atas lumayan ayaan. Ya Belanda aja. Ya. Bagaimana? Ya, selamat malam. Maaf sebelumnya kita sedang berkeliling-keliling. Tempat ini mungkin sudah tidak sering orang datangi. Mungkin juga jadi hal yang aneh atau sedikit mengganggu. Kita hanya ingin tahu apa dulunya tempat ini, bagaimana situasinya saat itu. Kita tidak banyak mendapat informasi tentang tempat ini. Tapi menurut kami, menurut saya, ini tempat yang cukup bersejarah. Yang bisa kita sampaikan untuk orang lain. Kita mungkin ke depannya bisa jadi lebih baik lagi. Ya, dengan siapa saya berbicara? Tuan? Saya Nyonya? hanya ingin menyampaikan. Ya. Jangan terlalu lama. Baik. Jangan terlalu lama. Karena sebentar lagi akan dimulai. Baik. Mungkin Saya tadi mengerti. Tuhan sudah mempersilahkan, tapi saya pelayan Baik. Ya. yang jika ada hal yang kurang bagus, nanti saya yang kena. Betul. Iya, kami sangat Anda mengerti. mungkin mengerti, saya hanya mengingatkan. Baik. Mungkin Tuhan tadi sudah bilang, tapi tetap saja mereka tidak ingin tahu. Baik. Mereka hanya ingin dimulai, mungkin kendala dan segalanya saya yang bertanggung jawab. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, Banyak yang bekerja di sini? sangat. Banyak. Ya. Saya ingin bertanya satu hal. Mungkin yang akan saya tanyakan kepada sosok atau yang saya temui berikutnya. Pada saat perhelatan besar itu, pada saat acara besar itu, Anda ada di sini. Ya, Bagaimana perasaan Anda? Hanya itu yang saya ingin tanyakan. senang. Jika pesta dimulai, semua harus senang. Semua harus siap. Siap. Ya, Anda melihat dari luar, dari balkon? nah, Tidak. saya di sini. Oke. Mengurus di sini. Membersihkan di sini. Baik. Di ruangan ini. Oke. Ada saran atau bisa Anda antarkan? Saya bisa berbicara dengan siapa di tempat ini? Anda berdiri, mungkin teman Anda atau sosok lain yang tidak sama seperti Anda? Di sana. Ya. Ya, di sana. Di atas. Ya. Mereka tidak mau. Harus kamu yang datang. Mereka tidak akan mau turun Ya. untuk saya, tapi saya yang harus mendatangi mereka. Ya. Terima kasih. Jadi jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama. Kita tidak bisa membuang-buang waktu ya. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Selamat malam. Astagfirullahaladzim. Orang mana yang tanya? Aing liatnya mah blasteran. Ya. Jadi sosoknya tuh kayak
campuran Indo dan Belanda gitu. Tapi cara ngomongnya Belanda apa kayak orang Belanda ya, bahasa Indonesianya aneh. Hidung, segala orang Indonesia weh. Tapi agak beda gitu. Tapi pirang dan segala macam. Ya aku lihat dia tugasnya di sini sih Kang. Yang menjaga ini. Oke. Geser ya? Itu lumayan informasinya dan apa ya kayak testimoni pada saat itu seperti apa. Oke guys, Kita lanjut. Lanjut. Jam 3. Kita ada di salah satu ruangan dari gedung ini, cukup sempit dan banyak sampah. Yang aku rasain di sini mungkin karena belakang. Rame, Iya, kali ya. ramenya sama makhluk yang gitu juga. Tapi kamu tahu nggak, Di, pas aku mau naik ke atas tadi ada yang Noel gini. Kan kirain aku teh kalian tuh udah pada di atas. Aku teh pede dong dengan kepercayaan diri aku, Mas Tuy sama Mas Redoy ke atas. Dek. Mas Redoy. Panik, semuanya kan kita bertiga geng penakut. Nggak mau, takut, demi Allah ini mah takut. Baru 2 tangga. Pas nyampe atas teh. Sepi. Dan hati aku duk. Cek sebentar, Farul. Ya enggak, diam weh. Di sini. Yang Noelnya. Di sini, di ruangan ini. Enggak, itu di tangga itu. Oh, pas belok gitu. Pas kan kaluhur kia hiji, tek 2. Ada yang Noel. Kaluhur, pas kaluhur teh kirain aku teh ada Bu Ica dan kalian. Pas ke atas kosong. Kan kita masih di bawah. Iya kan kita nggak tahu. Ada yang Noel gini, tuh. Kayak gitu. Perempuan, cantik. Umurnya kayak 18. Selamat malam. Kamu yang tadi yang Noel aku ya? Kenapa kamu teh toel aku atau kamu? Maksud kamu? Nyolek aku. Ah, Oh, nyolek gini. Maaf, wek gitu. Gak ada temen ya? Udah lama di sini? Hah? sedikit bingung. Oh iya maaf, kata-kata saya kurang. Bukan itu maksud. Oh apa? Orang seperti kamu. Iya. Boleh masuk sini? Boleh, karena kan tidak mengganggu. Cuman pengen tahu aja gitu. Tapi kalian yang mana? Hah? Iya. Boleh tahu ini dengan kakak siapa? Boleh tahu dengan siapa ini? Oh, nama. Iya, betul. Boleh dikasih tahu apa tidak? Boleh. Siapa? Marta. Marta, namanya cantik seperti orangnya. Udah lama ya Marta di sini? Saya tidak tinggal di sini. Oh, Marta tidak tinggal di sini. Ini bukan rumah. Ini apa tuh? Kan saya nggak tahu.
Marta boleh dijelasin ini apa? Saya hanya ikut kakek dan bapak. Ya, ini tempat terakhir yang saya datangi sebelum saya tidak di dunia ini lagi. Jadi saya tidak tinggal di sini. Emang kalau boleh tahu dulunya ini tuh seperti apa? Saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Satu kali datang. Oh, baru satu kali? Ya. Marta, kalau boleh tahu apa yang terjadi saat itu? Apa yang ingin kamu tahu? Tentang di sini. Sekarang orang seperti kalian boleh masuk ya. Iya. Itu bagus. Iya, soalnya sekarang itu zamannya tuh udah berbeda. Jadi nggak seperti dulu pas zaman Marta gitu. Ya. Oke. Saya minta maaf jika kamu terganggu. Enggak kok, nggak terganggu Marta. Ya. Atau kamu takut. Iya, tadi hampir sedikit takut. Soalnya tadi pas saya masuk nggak permisi, lupa. Jadi tiba-tiba ada yang mencolek, mencelup saya. Gak apa-apa kok Marta, aku tenang. Di lantai atas Iya. itu. Kalau kalian mau Ke datang, atas tunggu beberapa jam. menit lagi karena di atas papa, Adek. kakek, teman-teman papa itu sedang kerja. Oh, lagi kerja. Ya, sedang bicara, jadi tolong jangan terlalu ya. Sebentar lagi kalian boleh Iya. jam makan boleh. Jam makan. Ini jam apa? Jam makan atau masih jam kantor? Saya pergi ke Datu. Makasih ya Marta. Ya. Bye Marta. Apa Cina? Itu tuh kayak dipakai Kantor. perkumpulan gitu ya. Hah? Oh. Tingginya seaku, terus rambutnya tuh nggak lurus, pirang tapi kayak agak gelombang gitu. Kayak anak kecil sih, mukanya juga masih kecil. Terus kayaknya emang dia dibawa-bawa bapaknya gitu kalau ketemu orang. Di kantor. Tapi tadi dia minta maaf gitu loh. Maaf ya, Shin. Kata aku enggak apa-apa kok, cuman Karena dia kaget aja. bersentuhan sama manusia kali gitu. Jadi info dari tim sini segitu dulu, langsung ke tim selanjutnya. Merinding euy Mas Jum tah demi Allah. Hi. Coba kita melihat sekeliling.
kayaknya mah memang udah sempat dipakai juga. Jadi beberapa barangnya ada yang baru. Masih mencoba mencari beberapa peninggalan yang ini mah kayaknya agak lama nih gitu. Kita nggak tahu, beberapa engsel pintunya udah mulai hilang. Biasanya kuningan. Karena yang kita tahu dulunya ini tuh katanya jadi hotel para jurnalis yang meliput di konferensi Asia Afrika. Itu bersejarah. Dan yang masih simpang siur tuh arsiteknya. Ada salah satu arsitek Belanda yang katanya yang bikin tempat ini, cuman kalau dibanding-bandingkan di beberapa artikel bentuk bangunannya sama karakter bangunannya beda sama arsitek yang disebutkan di artikel-artikel, makanya masih simpang siur. Ini nggak tahu ada perubahan di tahun berapa, cuman di atasnya plafonnya tuh kayak bilik gitu, bentuknya bilik tapi bukan bilik. Oke, ini tim terakhir, tim 4, tim bapak-bapak. Jangan ngegaring ya. Iya. Kita agak sedikit serius deh. Oh serius? Mukanya gimana? Masih di dalam satu kamar, tapi kalau misalnya dilihat dari kamar-kamar yang lain, ini kamar yang paling berantakan lah. Bisa dibilang, dan balkonnya yang binatang kan? Satu. Tadi udah ada yang ngitung ya? Oke. 2. Bagus. Biasanya kalau 3. 7 kali bukan toke. 4. Kalau 7 bukan toke. Oh 7. 5. 5. Selesai dong. Oh 6. Nah, udah selesai ada. dong. 7. Lanjut dong, lanjut. Pas. Berarti bukan toke. Berarti. Nanti kita ke sana ya buat lihat. Nah, Kang. Oke, Kenapa Kang. kok Kang Dimasta pengen banget syuting di sini, sedangkan banyak ruangan-ruangan yang kosong. Jadi pas nanya, di sini kan? Oke, tadi mungkin saya sempat ngelihat ada di lorong ini ada pilar-pilar kan, ada pilar-pilar. Terus saya ngelihat tuh di dalam pilar, di atas pilar itu sebenarnya ada yang merangkak Kang. Merangkak hitam, cepet banget gitu. Saya pikir kan ada burung tuh. Cuman kalau burung terbang ya. Iya. Kalau ini ada siku tangannya gitu. Masuk ke wilayah sekitar sini, ke dalam ruangan sini gitu. Di sini ya. Dan itu bentuknya seperti apa ya? Seperti cicak kah? Atau seperti orang yang sedang kayak Spider-Man gitu? Nah, kayaknya sih mungkin kayak orang ya bentuknya ya. Soalnya yang aku lihat itu setengah badan segini, ada siku tangan kirinya berarti ya. Set, dia masuk ke sini. Oke. Terlepas mungkin ini memang sebenarnya di sisi yang lain ya Kang ya, ketika di balkon ini tuh banyak pohon sudah tidak terurus, terawat, dan ya pasti banyak hal yang akhirnya mengisi juga di sini gitu, selain sisi-sisi yang lain yang memang sudah lebih dulu gitu, dengan kaya dengan sejarahnya kan. Ternyata ini juga gedung atau bangunan ini juga mengalami berbagai masa, mulai dari masa yang Hindia Belanda zaman dulu, perkembangan ketika Eropa ingin membuat Paris Van Java di sini, mungkin ada 0 kilometernya di sebelah sana tidak jauh dari kita. Terus juga ada masa Bandung Lautan Api pun gitu, yang tidak begitu jauh ada satu ledakan yang cukup besar yang akhirnya menjadi sebuah start awal pembakaran Bandung dan sekitarnya gitu. Jadi salah satunya juga terkena tragedi Bandung Lautan Api juga, dan tentunya konferensi Asia Afrika mungkin ya yang paling baru setelah berganti-ganti. Dan akhirnya sayang sekali sebenarnya ini gedung heritage-nya lumayan terbengkalai kalau bisa dibilang ya. Kalau bisa dimanfaatkan kayaknya akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Lebih bermanfaat.
Betul Kang Jeff. Nah kalau Kang Jeff sendiri yang ngerasain dari ruangan ini nih Kang nih, saya lumayan agak sedikit sesek di sini ya. Iya. Saya mau ngomong langsung batuk, aneh banget kan. Mungkin lagi sakit batuk. Enggak sih, normal. Enggak. Jadi pas masuk ke sini aja langsung. Langsung gitu ya. Iya, tuh. Agak Tarik nafas tuh. iya agak lumayan sesek nih. Nah, tadi pas lagi duduk menunggu gantian Tim. kita syuting tim. Jadi sempat melakukan pengecekan secara terawangan lah istilahnya. Jadi saya itu tiba-tiba berada di satu ruangan yang memang bersih, rapi dan klasik pisan kan. Klasik banget. Oke. Dan ini cat ruangan ini bangunan ini semuanya putih dengan lantai yang memang Khas zaman dulu khas ya. zaman dulu, warna krem campur coklat. Nah, tuh apa ya? Cowok sama cewek lari-lari main di situ. Terus jalan yang kita lorong ini ya, ke sini itu tuh banyak banget ininya apa? Kayak tulisan apa, kayak motivasi itu tulisan Belanda semua. Nah, saya jalan di situ dan ketemu satu titik tangga. Itu tangga kayunya kayu yang kayaknya kalau kita bilang tuh kayu jati, ke bawah tuh jati. Dan lantainya itu dia nggak keramik Kang, jadi pakai yang buram-buram itu loh, warna abu-abu. Zaman dulu banget, itu bawah itu tangga. Nah sampai di sana langsung ada satu hawa panas di bawah, kayak warna merah gitu keluar. Nah dari itu saya langsung buka mata, terus langsung batuk kayak gini. Nah yang paling menarik itu ada satu orang Belanda juga di sini. Ini kayak seperti satu tempat mereka berkumpul lah, orang Belanda itu. Aktivitasnya banyak, jadi peralihan dari rumah sakit mungkin bisa jadi kantor juga. Nah, yang bapak-bapak ini seperti yang kayak yang biasa dia kalau tutup teh mandor ya, apa yang tukang jaga itu. Tapi bukan orang Indonesia, dia keamanan lah, security-nya di situ. Keamanan. Dan ini sampai kok ini kayak ada sesuatu yang cukup besar energinya kan bikin Selamat malam. Selamat malam. selamat malam. Selamat malam. Hai. Hai. Oke. Mohon maaf jika kedatangan kami mengganggu. Tapi kami tidak bermaksud untuk sangat mengganggu, tapi mungkin kita tidak bermaksud, kami tidak bermaksud untuk itu. Kami ingin tahu mungkin ada hal lain yang bisa kami ketahui dari bangunan ini. Tadi saudara saya ini melihat ada orang-orang yang dirawat di sini. Oh iya, ini semua ada di sini. Kue cari apa? Ada. Mereka yang sakit sini, mereka yang punya usaha di sini. Ya. Kenapa akhir mereka berdatangan ke sini? Apakah dulunya bukankah ini hotel? Harus Queen Ratu dia ya perintah untuk semua gedung harus ada kegiatan. Ya. Datang. Tidak boleh ada yang tidak ada kegiatan.
Oke. Lalu Anda di sini sebagai pekerja kah? Atau mungkin orang yang pernah datang ke sini? Oh, saya kerja. Kerja sebagai apa? Kalau boleh saya tahu. Di tempat ini saat itu. Saya yang membawa orang mati simpan dalam peti. Oh. Ya. Kenapa orang tersebut dibawa kemari dan saat ada sebuah perang? Iya. Perang. Oh. Perang setiap saat. Ada yang mati. Tahu? Kau sudah tidak ada. Ya. Polong. Iya, ya oke. Orang kamu tusuk pakai bambu kan? Oke, jadi dia kondisinya tidak ada. Oke. Jadi sementara ini dijadikan Semua pribumi masuk. Mereka bawa bambu. ya. Wow. Saya kosong. Oke, sudah cukup. Saya sudah cukup. Oke. Sudah cukup. Kami akan selesai. Sudah cukup. Dai, belum. Hmm. Akan Anda datang. Oke. Sudah. Kembali ke sini. Ya, sudah. Ah, 1 jam lagi semua datang. Dan malam ini Kenapa? waktunya untuk semua kembali Ke sini. malam ini. 1 jam lagi. Kamu Tepat jam punya 12. teman, suruh keluar. Ya, oke. Oke. Nanti kamu mati. Oh. Oke. Sudah. Danke. Aduh. Gila. Ekstrim banget 1 jam Asli. lagi. Kalau kita nggak keluar dari sini kita mati. Dan mereka akan Ini- kumpul di sini. Itu ini tepat apa? jam 12 malam. Oh, sekarang jam. Sekarang jam 11. Aduh. Ekstrim banget loh. Oke. Tapi mungkin Jadi yang kita temuin ini tuh memang bukan sembarang lagi nih. waduh. Selain punya energi kuat, dia punya histori yang memang bercampur aduk sama kondisi pada saat itu. Jadi mereka dipaksa untuk tinggal di gedung, nggak boleh keluar, sedangkan di luar itu sudah ada pergolakan gitu ya. Jadi semua orang datang pakai bambu itu. Dan satu persatu mereka ada yang dibakar, ada yang tusuk. Nah kalau yang ini dia seperti dia hentam gitu terus bolong. Dan saya pantesan agak susah untuk nafas. Iya. Ketika dia hadir itu kerasa banget. Oke, udah. Cukup. Kita akan ketemu sama tim yang lain. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi gimana? Seru banget kan? Dari tim 1, 2, 3, 4. Keren. Tempat ini asik. Luar biasa.
Kalau bisa disimpulkan apa nih mengenai tempat ini? Ya, menghargai tempat kita tinggal dan mengenal cerita yang pernah terjadi di tempat kita tinggal akan membuat kita semakin cinta kepada kota yang kita tinggal. Dan semakin menghargai. Tapi Mudah-mudahan tayangan Jurnalisa malam ini memberikan lebih banyak pengetahuan buat kalian. Kalian lebih mencintai kota kita tercinta ini. Dan saya yakin di setiap kota yang ada di Indonesia juga pasti punya cerita yang seru untuk kita ceritain lagi ke kalian. Mudah-mudahan next kita bisa mengunjungi semua kota-kota yang ada di Indonesia ya. Amin. Ya udah kalau begitu kita pamit, ketemu lagi di episode-episode lainnya yang lebih seru. Jangan lupa apa Kang? Subscribe, comment, and Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.